Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan pembahasan hadits pilihan yang terkait dengan hati kita. Di malam hari ini kita masuk di hadits yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, yang beliau beri judul dengan istiqomatul qalbi, istiqomahnya hati. Kata beliau rahimahullah, rawal imamu Ahmad an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulunil jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadits yang sangat pendek yang beliau sampaikan terkait dengan pentingnya seorang itu istiqomah. Apalagi istiqomah yang terkait dengan hati. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin. Tidaklah istiqomah keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu istiqomah. Wa la yastaqimu qalbuh, dan tidak mungkin hatinya dianggap istiqomah hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya itu juga istiqomah. Dan tidak mungkin seorang tidak akan masuk ke dalam surga jika tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jika tetangganya tidak aman dari gangguannya. Syekh hafizahullah ta'ala ketika menyebutkan hadits ini, beliau berkata, fi hadzal hadithi anna salahal qalbi bil imani mustalzimun li salahil jasadi. Pada hadits ini menunjukkan bahwa baiknya hati dengan keimanan akan mengharuskan baiknya jasad. Kemudian beliau menegaskan fa'asasul istiqomah wa madaruha alal qalbi. Maka asas dari istiqomah dan perputarannya itu hati. Itu adalah hati. Dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala belum menjelaskan makna istiqomah di dalam kitab beliau Al-Jami' al-Ulum wal-Hikam,
Beliau katakan al-istiqomah hiya suluk as-siratil mustaqim. Istiqomah itu kita menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yaitu menempuh jalan yang agama yang lurus. Min ghairi mailin anhu yamnatan wala yusra. Tanpa kita condong ke kanan, tidak pula condong ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lu ta'ati kulluha. Mencakup melakukan seluruh ketaatan. Adz-dzahira wal batina, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang. Kulluha, semuanya. Adz-dzahira wal batinah, apakah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Inilah hakikat istiqomah. Istiqomah itu kita menempuh jalan Allah. Kita berada di atas Quran dan Sunnah. Tanpa kita condong ke kiri dan ke kanan. Dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Ini istiqomah secara umum. Kemudian belum menyebutkan apa yang diinginkan dengan istiqomahnya hati. Kata beliau, wal muradu bistiqomati imani. Yang diinginkan dengan istiqomah keimanannya seorang. Oh, seorang ini imannya istiqomah. Apa maksudnya? Maksudnya kata Imam Ibn Rajab, istiqomatu a'mali jawarihi. Ketika istiqomah amalan anggota badannya. Ketika amalan seorang istiqomah, dia terus melakukan sebuah amalan walaupun sedikit, istiqomah di atasnya. Maka itu berarti hatinya istiqomah. Itu kata Imam Ibn Rajab rahimahullah. Karena beliau bilang, fa inna a'malal jawarih la tastaqimu illa bistiqomatil qalbi. Karena amalan anggota badan tidak akan mungkin kita istiqomah melakukannya kecuali kalau hati kita beristiqomah di atasnya. Wa ma'na istiqomatul qalbi, wa ma'na istiqomatil qalbi, makna istiqomahnya hati apa? An yakuna mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'atihi wa karohati ma'siyatihi. Istiqomah hati itu, hati kita penuh dengan kecintaan kepada Allah. Cinta, ketaatan kepada Allah. Benci maksiat. Itu namanya istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Artinya saling berhubungan. Saling terikat. Ketika seorang berkata, saya beristiqomah di atas amalan ini. Menunjukkan hatinya istiqomah. Dan ketika dia bilang, hati saya sudah istiqomah di atas ini. Berarti amalan akan ikut di situ. Amalan akan ikut di situ. Nabi SAW mengatakan tidak mungkin seorang itu istiqomah imannya sampai hatinya istiqomah. Dan tidak mungkin hati seorang itu istiqomah sampai lisannya istiqomah, yaitu amalannya. Berarti ini yang disebut dengan ad-daur, berputar. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa katakan saya istiqomah hatiku, tapi amalannya tidak. Atau dia bilang amalan saya istiqomah, tapi hatinya tidak. Itu suatu yang saling mengharuskan. Kalau seorang mengatakan hati saya sudah istiqomah, pasti dia juga amalannya istiqomah. Ketika amalannya istiqomah, berarti itu menunjukkan hatinya beristiqomah. Ini hadis menunjukkan pentingnya istiqomah. Dan yang menunjukkan pentingnya istiqomah bukan hanya hadis ini. Ada yang lebih besar daripada ini. Ada yang lebih besar daripada ini. Daripada hadis ini. Yaitu apa yang kita sering baca di dalam solat kita. Bahkan solat kita tidak sah kalau kita tidak membacanya. Yang menunjukkan pentingnya ini istiqomah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim.
tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ya jalan yang istiqomah. Tidak bengkok ke kiri, tidak bengkok ke kanan. Itu disebut jalan yang lurus. Makanya dibilang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini permintaan kita. Permintaan ini menunjukkan pentingnya itu kita istiqomah. Pentingnya itu kita beristiqomah. Demikian pula diantara yang menunjukkan pentingnya ini istiqomah. Istiqomah itu diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Yang memang sudah jelas hatinya istiqomah. Apalagi kita. Nabi kita Muhammad SAW. Jelas hatinya pasti istiqomah. Tapi bersamaan dengan itu Allah perintahkan beliau untuk beristiqomah. Kata Allah, fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Wa man taba ma'ak wala tatagaw. Dan siapa saja yang bertobat bersamamu, perintahkan untuk istiqomah. Dan jangan kalian melampaui batas. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud. Di surat yang lain juga sama. Allah Subhanahu wa taala katakan wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Beristiqomah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintah, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini kita pahami berarti namanya istiqomah itu kita ikut jalan yang lurus. Tidak ikut hawa nafsu kita. Apalagi hawa nafsunya orang lain. Kita memang tetap di atas pendirian sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas hawa nafsu. Kalau ada orang bilang saya di istiqomah di atas ini pendapatku. Berarti dia tidak istiqomah. Karena istiqomah itu di atas dalil. Di atas yang diperintahkan oleh Allah. Tidak dikatakan istiqomah kalau orang beristiqomah di atas bid'ah. Tidak dikatakan istiqomah kalau orang beristiqomah di atas maksiat. Tidak. Istiqomah itu kama umirta. Sebagaimana kamu diperintah. Kamu diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kamu istiqomah di atas itu namanya istiqomah. Kamu diperintahkan untuk berpuasa. Istiqomah kamu di atas itu. Dari awal Ramadan sampai akhir. Itu baru dibilang istiqomah. Kamu diperintahkan untuk berhaji kalau mampu. Kamu pergi haji. Lakukan itu syariat. Maka kamu beristiqomah. Kamu melakukan zakat. Mengeluarkan zakat. Ketika datang kewajiban itu padamu. Ketika kamu lakukan sesuai dengan perintah. Berarti kamu adalah orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu adalah bukan seperti yang kita inginkan. Tapi kama umirta. Sebagaimana kamu diperintah. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Alaihimassalam. Ya. Fastaqima. Kalian berdua beristiqomahlah. Kalian berdua beristiqomahlah. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kamu berdua mengikuti jalannya orang-orang yang bodoh. Berarti di sini terdapat isyarat. Ini di surat Yunus. Terdapat isyarat. Tadi kalau kamu mau beristiqomah jangan ikuti hawa nafsu. Di sini kalau kamu mau beristiqomah jangan ikuti orang bodoh. Karena istiqomah sekali lagi harus sesuai dengan perintah. Sesuai dengan perintah maksudnya ya kita harus paham Quran, paham sunnah. Susah kalau kita bilang saya istiqomah tapi kita orang bodoh. Tidak pernah mau belajar. Tidak bisa. Tidak ada orang bisa istiqomah kalau bodoh. Kalau tidak tahu ilmu. Tidak susah. Ini susah sekali. Bahkan mustahil orang bilang saya istiqomah ini. Tapi dia tidak pernah belajar.
Iya, enggak bisa. Istiqomah itu adalah di atas ilmu baru kita dibilang istiqomah. Iya, baru kita dikatakan istiqomah. Ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita sangat banyak menganjurkan kita untuk beristiqomah. Misalnya dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, lebih sahih daripada hadits yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh penulis. Karena hadits disebutkan oleh penulis ini adalah hadits riwayat Imam Ahmad, diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Kalau Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan ini sanadnya dhaif. Hanya saja Syekh Albani rahimahullah ta'ala hasankan. Tapi ini maknanya hadits ini benar, walaupun dhaif lafadznya. Karena lebih banyak hadits yang sahih yang menganjurkan kita untuk beristiqomah. Misal tadi ayat, itu kan sudah mencukupi dari hadits. Iya, demikian pula hadits yang sahih. Ada hadits yang sahih dari Nabi SAW. Ya, riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ada dari sahabat Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakan kepada saya dalam Islam ini yang saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu. Yaitu ucapan yang ya cukup untuk saya. Pegang dalam kehidupan saya. Apa kata Nabi? Qul amantu billahi fastaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah. Kemudian kamu istiqomah di atas itu. Ini kan? Ini lebih sahih daripada ini riwayat Muslim. Kata Nabi kepadanya, katakan, saya beriman kepada Allah. Setelah itu kamu beristiqomah di atasnya. Iya, kamu istiqomah di atas ucapanmu itu. Jadi perintah Nabi. Demikian pula hadits riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Apa artinya qaribu? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, qaribu maksudnya al-qasdu alladzi la gulu fihi wala taksir. Maksud qaribu itu pertengahan. Jangan berlebihan, jangan pula kurang. Pokoknya persis seperti perintah. Kalau sholat, lakukan seperti yang Nabi contohkan. Kalau puasa, lakukan seperti yang Nabi contohkan. Kalau zakat, lakukan yang seperti yang Nabi ajarkan. Kalau berhaji, lakukan seperti yang Nabi tuntunkan di haji terakhir. Karena Nabi cuma haji satu kali. Di tahun ke-10 Hijriah. Iya. Lakukan seperti itu. Iya, jangan berlebihan, jangan pula kurang. Itu makna qaribu. Kemudian makna saddidu, kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wassadad al-istiqomah wal isobah. As-sadad itu artinya kamu beristiqomalah dan berusahalah sesuai dengan sunnah. Itu yang beliau sebutkan. Karena kalau tidak ada istiqomah, tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada istiqomah, tidak ada kebaikan. Ingat, amalan itu akan dicintai oleh Allah. Amalan yang beristiqomah. Walaupun sedikit. Tidak apa-apa sedikit tapi istiqomah. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Amalan yang terus dilakukan walaupun sedikit. Ini menunjukkan semua dalil-dalil tadi itu. Quran, hadits menunjukkan pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah. Iya, dan istiqomah ini kebaikannya dunia akhirat. Kalau kita mampu beristiqomah di atas sebuah amalan sebagaimana kita diperintah, kebaikannya dunia akhirat. Saya bacakan satu ayat sebagai penutup di surat Fussilat ayat 30-32.
Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ini kata Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Dia bilang Robku Allah, sembahanku yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, yang mengatur seluruh urusanku adalah Allah. Kemudian mereka beristiqomah. Apa yang terjadi di dunia? Akan turun kepada mereka malaikat. Malaikat ini berkata, jangan takut terhadap apa yang akan datang dan jangan bersedih terhadap apa yang telah lewat. Ini ucapannya ini. Siapa yang beristiqomah turun malaikat. Ucapan malaikat ini, la takhafu. Jangan takut terhadap apa yang akan datang. Kalian aman. Wala tahzanu. Jangan bersedih terhadap apa yang telah lewat. Aman yang lalu sudah dimaafkan. Kalau kita beristiqomah di atas suatu amalan setelahnya. Wa abshiru bil jannah. Ini di akhirat. Berikan kalian wahai para malaikat kabar gembira kepada orang istiqomah itu dengan surga. Berbahagialah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang kalian dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kata Allah. Kami pelindung kalian di kehidupan dunia. Orang yang istiqomah Allah akan menjaganya. Di dunia dijamin. Kami akan menjadi pelindung kalian di kehidupan dunia. Wa fil akhirah. Dan pelindung kalian di kehidupan akhirat. Ini istiqomah ini. Kita kalau beristiqomah di atas sesuatu, tidak akan pernah khawatir terhadap kesusahan dunia. Tidak akan pernah. Dan juga tidak akan pernah khawatir terhadap kesengsaraan di akhirat. Tidak akan pernah. Karena mereka seperti itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian di dalam surga itu nanti di akhirat, apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa saja yang kalian mau. Semuanya sudah ada. Ini keutamaan seorang yang berusaha berjalan di atas jalan Allah dan istiqomah di atasnya. Beristiqomah di atasnya. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi hadis berikutnya di pertemuan kita besok insyaallah di hadis yang ke-9. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.